Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program Bible and Coffee ini setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita terus diajarkan nilai-nilai kebenaran sehingga setiap hari sebagaimana Tuhan Yesus katakan firman telah membersihkan hidup saudara dan saya. Berarti setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita dikuatkan untuk menghadapi segala sesuatu. Dan setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita percaya ada kebenaran yang memerdekakan kehidupan kita. Amin saudara. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita mulai hari-hari hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan. Gak ada ruginya ketika engkau meluangkan waktu. Itu yang Tuhan Yesus janjikan buat saudara dan saya. Kita yang memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, tergenapi firman Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Cari pribadi Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini setiap pagi saya mengajak setiap umat Tuhan bersaat teduh, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dapati rema, dapati sesuatu dari setiap perenungan firman Tuhan, sehingga itu yang menjadi landasan, menjadi dasar dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Dan saya juga berdoa agar setiap umat Tuhan terus mengalami terobosan, terus mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat ya. Bagikan kembali renungan singkat yang memberkati saudara, sehingga bukan hanya kita yang diberkati, tetapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut mengalami hal yang sama, dikuatkan, diteguhkan, mengalami pengalaman janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup masing-masing mereka. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, di hari terakhir dalam minggu berjalan ini kita akan berdoa dan siap merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari-hari yang kami jalani adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin, sebab Engkau adalah Allah perjanjian, Allah yang mengikatkan diri-Mu dengan kami sebagai umat-Mu dengan sebuah perjanjian yang kekal. Itu sebabnya kami rindu tertanam dan tenggelam dalam setiap perjanjian yang dahsyat dalam hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam Mazmur pasal 92 yang saya akan bagikan di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Pemazmur bilang begini, orang benar, siapa itu orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan, orang yang hidupnya percaya akan kebenaran firman Tuhan, akan bertunas, akan mengalami kehidupan, akan bertumbuh seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi bukan cuma sekedar bertunas atau bertumbuh, tetapi subur. Sama-sama bilang sama saya subur. Berarti terpelihara, tercukupi. Gitu loh saudara ya. Ini janji firman Tuhan buat setiap kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang tertanam di dekat Tuhan, mereka yang tertanam di hadirat Tuhan akan memiliki tunas, akan menjadi hidup, akan mengalami pertumbuhan dalam pelataran Allah kita. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu yang dijanjikan. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, oh haleluya, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi pemazmur mengingatkan kepada setiap kita secara khusus di hari ini saudara, orang benar, orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia bukan cuma hidup dalam mengalami perjanjian dengan Tuhan, tapi hidupnya terpelihara.
Hidupnya firman Tuhan katakan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sekalipun keadaan gersang, sekalipun keadaan kering, iya kan? Tetapi tetap bertumbuh. Sama-sama bilang sama saya mengalami pertumbuhan. Tidak ada stagnasi saudaraku, tidak ada tidak bertumbuh, no. Selalu ada pertumbuhan ketika orang hidup dalam Tuhan. Selalu ada pertumbuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bait Allah, pelataran Allah kita bicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami pertumbuhan. Wow, saudaraku, itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan tetaplah hidup dalam Tuhan. Tetap dekat dengan hadirat Tuhan. Janjinya pada masa tua pun, lihat, mereka masih berbuah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan terus menghasilkan buah, menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun usia anak-anak Tuhan, sekalipun usia orang-orang benar, semakin hari semakin lanjut, semakin hari semakin makan usia, tetapi kita tetap terus menghasilkan buah, tetapi kita tetap terus menjadi berkat, tetapi kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Tujuannya sederhana, untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo tetap hidup dekat dengan Tuhan. Tetap tinggal di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Sehingga kita akan melihat bahwa hidup orang dalam Tuhan, hidup orang dekat dengan Tuhan akan selalu mengalami pertumbuhan. Akan bukan cuma sekedar bertumbuh, tetapi mengalami kesuburan sudah dikasih dalam Tuhan. Mengalami hal-hal yang berlimpah kebaikan dan anugerah Tuhan. Dampaknya sampai masa tua pun saudara dan saya menjadi berkat. Tujuannya sederhana, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Makanya selalu saya bilang, pakai hidup kita untuk dipakai Tuhan. Pakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pemazmur juga katakan seperti ini saudaraku, hidup dalam Tuhan ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Lihat, bukan hanya saudara dan saya yang hidup takut akan Tuhan, tapi itu berdampak kepada anak cucu saudara. Dampaknya apa? Mereka akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudaraku, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, bukan hanya engkau yang menikmati berkat anugerah pemeliharaan, pertolongan, kasih karunia Tuhan, tetapi anak cucu kita akan mengalami pemeliharaan, pertolongan dan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena anak cucu kita automatically kita akan ajar nilai-nilai kebenaran. Anak-anak cucu-cucu kita juga akan mengajarkan kepada anak-anak cucu-cucu mereka, mengajar terus begitu saudara. Sehingga anak cucu orang benar akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3 ada bonus nih saudara, ayat 3 ada bonusnya. Haleluya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Masalahnya ada banyak kita kejar di ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumah kita. Kita lupa bahwa itu adalah bonus. Tetapi yang terutama yang harus kita lakukan ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Takutlah dulu akan Tuhan. Sukai dulu perintahnya, lakukan dulu kebenaran firman-Nya, maka dampaknya engkau dan anak cucumu, keturunan-keturunanmu, angkatan-angkatanmu akan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Pesannya hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Mungkin kau berkata, pendeta, sampai saat ini saya hidup dekat dengan Tuhan, saya ikut Tuhan, tapi masalah saya nggak beres-beres. Stop fokus dengan masalahmu. Untuk masalahmu ada tangan Tuhan yang akan menolongnya. Untuk pergumulanmu ada tangan Tuhan akan membebaskanmu. Bagianmu adalah tetap intim. Bagianmu tetap bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita sebagai orang tua, kita rindu bermain dengan anak-anak kita. Kita rindu punya kedekatan emosional dengan anak-anak kita. Tapi untuk urusan uang sekolah, untuk urusan beli beras, untuk urusan makan minum anak-anak kita, apakah kita membebankan kepada mereka? Yang masih sekolah tentunya. Apakah kita membebankannya? Tentu tidak. Yang kita kejar, yang kita inginkan sebagai orang tua adalah keintiman. Ayo nak, yuk kita main sama-sama, kita fellowship, kita ngobrol sama-sama, kita dekat, kita bercengkerama, ya kan, kedekatan emosional yang dicari oleh orang tua.
Untuk urusan makan minum pakai, otomatis orang tua lah yang memelihara. Seperti itulah kira-kira saudara dan saya di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Gak usah fokus kepada kebutuhanmu, gak usah fokus kepada apa yang akan pemeliharaanmu, gak usah fokus kepada permasalahan pergumulan. Fokuslah dekat dengan Bapa. Maka segala perkara akan dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo tetap hidup intim dengan Tuhan. Engkau akan melihat anugerahnya, engkau akan melihat pertolongannya, engkau akan lihat kasih setianya berlimpah-limpah dinyatakan dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa sungguh berbahagia orang benar, bahwa sungguh berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami ada dalam pertumbuhan rohani, pertumbuhan jasmani yang dahsyat. Bahkan hidup kami menjadi berkat. Sampai masa tua kami Tuhan pelihara kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Kasih karunia Allah terus menopang kami. Hari ini ya Bapak, hamba berdoa secara khusus. Kalau ada umat Tuhan yang mendengarkan renungan Bible and Coffee di hari ini, namun hidup mereka sedang jauh dari Tuhan, mereka sedang kecewa dengan Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Oh, biarlah kasih-Mu melawat, melanda setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dibaharui. Karena kami mengerti bahwa ketika kami hidup sebagai orang-orang benar, orang-orang takut akan Tuhan, dampaknya adalah ke anak-anak cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami selanjutnya. Karena angkatan orang benar akan diberkati, angkatan orang benar akan perkasa di bumi. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Berkati hidup mereka, tuntun mereka dalam jalan-jalan-Mu. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan, pulihkan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Mereka yang susah, mereka yang hari-hari sedang kehilangan pengharapan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan menopang mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudaraku. Haleluya. Tetap pegang janji firman Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran. Tetap dekat dengan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Allah memelihara hidupmu. Allah menolong hidupmu dengan cara-caranya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.